Terima kasih Anda kembali lagi di Top News. Pemirsa, polisi tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Masjid dibangun pada 2010 saat Jakarta Pusat dipimpin Wali Kota Silviana Murni yang saat ini calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni belakangan ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al-Faus Jakarta Pusat. Pembangunan dilakukan pada tahun 2010 saat Silvi menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Saat berkampanye di Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa lalu, Silvi menyatakan siap memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh aparat kepolisian. Mungkin diklarifikasi aja Mbak, emang kalau memang tidak benar begitu Mbak? Emang ada nanya sama saya? Kan yang berwenang nggak nanya sama saya. Ya kalau nanti tanya, saya orang yang taat hukum kok. Saya akan tanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Ganggu jadwal kampanye nggak Bu kalau nanti dipanggil? Insya Allah kan saya jadwalnya tetap. Artinya saya sangat menghargai hukum, saya sangat mengerti aturan-aturan. Sementara itu, Barreskrim Mabes Polri menyatakan saat ini proses penyelidikan tengah berlangsung. Penyelidik mengumpulkan bukti permulaan sebagai dasar apakah akan meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya dugaan-dugaan korupsi terkait dengan pembangunan masjid itu, biarlah proses pengumpulan bukti awal yang dilakukan oleh penyelidik Tipikor itu sedang dijalankan. Sementara belum ada rencana pemanggilan. Sebelumnya, Barreskrim Mabes Polri telah mengundang Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah. Saifullah mengungkapkan proses pembangunan masjid awalnya menelan biaya miliaran rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Barreskrim Polri memastikan akan memeriksa Silviana Murni terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Bansos Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri terkait dengan rencana pemeriksaan Silviana Murni. Dari beberapa petunjuk kasus ini mengarah kepada Ketua Kuarda Pramuka tahun 2015 yang saat itu dijabat oleh Silviana Murni. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diduga mengetahui pengelolaan dana Bansos pada tahun anggaran 2014 hingga 2015 pada Kuarda Gerakan Pramuka. Untuk dimohon hadir kepada Ibu Silviana ya, bahwa di dalam pelaksanaan penyelidikan yang berjalan dari penyidik Tipikor Barreskrim memerlukan keterangan, bahan keterangan dari beliau, dimohon tentu seingat saya itu hari Jumat ya, untuk hadir untuk dapat memberikan keterangan, informasi sepanjang yang beliau ketahui. Kalau yang menjadi objek penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan ya, tindak pidana korupsi berkaitan. Pemirsa, usai menjalani sidang lanjutan ke-6 terkait dugaan penistaan agama, Gubernur nonaktif Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menyapa warga di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Gerald Duitama. Selamat siang Friendly, bagaimana jalannya kegiatan kampanye Ahok di Rumah Lembang? Selamat siang Wiki, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan kegiatan kampanye di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Dan tadi di Rumah Lembang, Ahok membahas seputar debat kampanye ataupun debat Cagup dan Cagup yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta pada pekan lalu, di mana kita ketahui juga pada saat debat tersebut Cagup nomor urut 3 Anies Baswedan ini sempat menyinggung kepemimpinan Ahok yang dianggap tidak pro rakyat miskin dan juga tidak fokus kepada pembangunan manusia dan hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur. Untuk itu tadi Ahok di depan warga Lembang yang hadir hari ini menyampaikan beberapa visi misi kembali dan juga menjelaskan beberapa program kerja yang akan diusungnya bersama Jarod Saiful Hidayat untuk mematahkan argumen dari Anies Baswedan tersebut. Tadi Ahok menekankan bagaimana visi misi Ahok Jarot yang diusung kali ini adalah sangat menunjukkan ataupun sudah tergambar jelas bahwa mereka tidak fokus hanya kepada pembangunan infrastruktur saja, namun melalui berbagai program dilaksanakan selama 4 tahun belakangan. Ini Ahok menyatakan bahwa
Ahok dan juga Jarot ini fokus kepada pembangunan manusia, yaitu dengan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui ataupun menjamin otak, perut dan juga dompet dari masyarakat DKI Jakarta ini terpenuhi. Dan kemudian Ahok juga mengatakan bahwa melalui program kerja seperti pemberian jaminan sosial, jaminan pendidikan, serta pemberian ataupun jaminan layanan ataupun rumah yang layak dihuni, ini sudah menunjukkan bahwa Ahok dan juga Jarot ini telah memberikan sesuatu hal yang sangat berorientasi kepada masyarakat. Selain itu di hadapan warga, Ahok juga tadi sempat menjelaskan mengapa dalam debat kampanye kemarin yang dilaksanakan di Bidakara, ini Ahok dapat tampil tenang dan juga tampil baik, di mana ia menjelaskan bahwa saat debat ia mengosongkan pikirannya dan juga memposisikan dirinya sama seperti cagup-cagup lain, yaitu ia tidak menganggap dirinya sudah pernah menjadi gubernur sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dan dengan baik. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Basuki Cahayapurnama. Jadi tahu nggak kenapa? Kadang-kadang saya ditanya dari orang, kenapa Bapak bisa duduk dengan tenang, dengan kiri kanan ini yang cuma ngomong akan kagak ada bukti. Kok Bapak masih bisa tenang? Saya berpikir gini, cara berpikirnya nih. Saya ini gubernur loh sekarang, masih sampai Oktober 2017, dan saya sudah kerja 4 tahun lebih dengan bukti-bukti yang jelas dan terukur. Kok bisa lihat kiri kanan yang baru mau jadi gubernur, kagak pengalaman jadi kepala daerah, programnya nyontek program saya, karena diganti-ganti, kok saya bisa terima? Nah, saya waktu duduk itu saya begini coba. Dalam debat ketemu calon yang lain, saya mengosongkan diri saya yang gubernur menjadi sama dengan mereka seolah-olah sebagai calon gubernur saja, supaya saya nggak merasa saya udah kerjakan semua. Demikian Wiki. Ya, Friendly, lalu bagaimana antusiasme warga yang saat ini hadir di Rumah Lembang untuk menemui Ahok? Antusias masyarakat yang hadir di Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat ini sangat luar biasa sekali, Wiki. Apalagi memang tadi Jarod Saiful Hidayat juga menyempatkan untuk hadir menyapa warga bersama Ahok. Dan jumlah warga yang datang tadi di Rumah Lembang ini sangat penuh sesak, di mana kami melihat tidak seperti biasanya ketika Ahok datang ke sini, masyarakat yang hadir juga sangat ramai sekali. Hal ini memang disebabkan karena tim pemenangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat telah menyepakati bahwa per Januari 2017 jadwal kunjungan Ahok untuk menyapa warga di Rumah Lembang ini hanya akan dilakukan pada hari Rabu setiap minggunya. Untuk itu memang hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tadinya dapat bertemu Ahok secara dengan mudah dan juga setiap harinya, namun saat ini sudah dibatasi, yaitu setiap hari Rabu di setiap minggunya. Sementara itu dukungan juga terus mengalir ke pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Tadi ada beberapa komunitas yang mendeklarasikan kelompok mereka untuk mendukung Ahok dan juga Jarod. Salah satunya adalah Persatuan Tunanetra Indonesia yang mendeklarasikan dukungannya karena menganggap pemerintahan yang dipimpin oleh Ahok dan juga Jarod ini ramah kepada kaum disabilitas. Di antaranya adalah program Transjakarta Care dan juga Transjakarta yang memiliki inovasi baru yaitu dengan lower deck. Dan kemudian ada juga tadi komunitas ataupun keluarga besar Marga Sirait yang juga datang ke sini untuk memberikan dukungannya dan juga mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Mereka berharap agar nantinya mereka Ahok dan juga Jarod dapat memenangkan pilkada selama 1 putaran. Terima kasih Anda masih bersama News on the Spot. Pemirsa, KPU DKI menyiapkan logistik untuk pilkada pada 15 Februari mendatang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Yana dan juru kamera Ricky Rusdiana. Selamat siang. Yana, ada satu hal yang menarik terkait dengan penghitungan suara di pilkada Februari 2017 mendatang. Bagaimana sistem kerja ataupun penjelasan terkait dengan sistem real count ini, Yana?
Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sendiri memang sudah menyiapkan sistem penghitungan suara dengan situs yang bernama Situng. Nantinya dalam sistem ini akan melakukan di masing-masing TPS sendiri, petugas TPS akan melakukan dengan cara mengunggah foto kertas C1 sebagai bukti laporan hasil dari pilkada di masing-masing TPS, sehingga langsung dapat dilakukan real count secara real time. Sedangkan untuk lembaga-lembaga lain yang non KPU atau KPU sendiri secara resmi memang menyiapkan Situng ini sebagai situs yang dapat dilihat untuk melihat real count dari penghitungan suara setelah pemungutan suara. Namun dari lembaga-lembaga lain ini memang tidak dibatasi untuk melakukan penghitungan suara cepat begitu. Namun dari KPU sendiri memang mengharuskan untuk melakukan pendaftaran di KPU untuk masing-masing lembaga yang akan melakukan real account ini. Dan hingga saat ini sudah 24 lembaga yang mendaftarkan di KPU untuk melakukan real count di hari pemungutan suara nanti. Wiki. Ya, Yana, lalu bagaimana dengan persiapan percetakan surat suara yang akan digunakan saat pilkada mendatang di pertengahan Februari nanti? Ya, untuk surat suara sendiri hingga hari ini memang proses percetakannya sudah selesai dan sedang melakukan perjalanan dari Makassar menuju ke Jakarta untuk segera langsung didistribusikan ke berbagai wilayah di Jakarta. Namun hingga hari ini belum ada, memang ditargetkan hingga minggu ini akan selesai dilakukan dalam perjalanan. Sehingga nanti ditargetkan H-2 dari hari pemungutan suara, surat suara ini semua sudah dapat berada di masing-masing TPS di setiap wilayah. Untuk data yang kami peroleh sendiri, surat suara ini sudah tercetak yakni sebanyak 7,2 juta dari jumlah DPT sebanyak 7,1 juta. Jumlah 7,2 juta ini meliputi tambahan yakni 2,5% dari jumlah DPT dan juga 2.000 lembar untuk antisipasi bila nantinya memang ada kemungkinan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan sedangkan untuk 2,5% ini sendiri adalah merupakan tambahan begitu untuk melakukan bila memang ada surat suara yang rusak maupun cacat. Dan juga masing-masing TPS ini 2,5% ini adalah nilai dari masing-masing TPS, di mana TPS ini sendiri ada berjumlah 13.023. Dan selain itu juga Komisi Pemilihan Umum menyiapkan sejumlah, selain dari distribusinya sendiri, juga menyiapkan sejumlah pengamanan. Untuk pengamanan sendiri memang sudah dikawal dari pihak kepolisian, dan juga dari surat suara ini KPU menyiapkan pengamanan yang ada di surat suara, yakni dengan sistem microtext. Microtext sendiri ini menggunakan sistem kode-kode khusus yang ada di surat suara untuk kemungkinan adanya pengaduan surat suara palsu bila memang nanti setelah hari pemungutan suara ada pengaduan seperti surat suara palsu. Dan kemudian Komisi Pemilihan Umum sendiri juga menyiapkan sejumlah template begitu untuk para penyandang tunanetra yang akan melakukan pemungutan suara, sehingga mampu memudahkan penyandang tunanetra ini untuk melakukan pemungutan suara di masing-masing TPS.